Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita pada pagi hari ini masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesehatan, masih diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah nikmat yang patutlah kita untuk senantiasa bersyukur atas nikmat tersebut. Dan tentunya tidak ada nikmat yang paling mahal, tidak ada nikmat yang paling berharga kecuali ketika kita masih diberikan keistiqomahan, kecuali ketika masih diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berada di shiratal mustaqim, di jalan yang lurus, shiratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang diberikan nikmat, yaitu mereka orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul-Nya. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa may yuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya. Para ulama mengatakan yang dimaksud siapa? Orang-orang yang siratal ladzina an'amta alaihim, ya. Maka ditafsirkan pada sebuah ayat dalam surat An-Nisa, yaitu wa may yuti'illah. Yang dimaksud orang-orang yang ada di jalan yang lurus, yang mereka diberi nikmat. Maka para ulama mengatakan ayat ini ditafsirkan kembali di surat An-Nisa dalam sebuah ayat, yaitu siapa mereka? May yuti'illaha wa rasulah, yaitu orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, ya. Karena kata Allah, wa may yuti'illaha wa rasulah, barang siapa yang taat kepada Allah, mentauhidkan Allah, melaksanakan apa yang diperintahkan dan Rasulnya, faulaika ma'al ladina an'amallahu alaihim, maka mereka itu bersama orang-orang yang diberikan nikmatnya. Karena kita tadi di surat Al-Fatihah minta ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah jalan yang lurus, jalan orang-orang yang diberi nikmat. Maka tandanya untuk mendapatkan kenikmatan tersebut, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Faulaika ma'al ladina an'amallahu alaihim, maka mereka bersama orang-orang yang diberikan kenikmatan atas mereka, ya. Dalam surat An-Nisa disebutkan seperti itu. Siapa mereka orang yang diberikan nikmat? Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin, yaitu para nabi, wasiddiqin, dan para siddiq, orang yang keimanannya luar biasa, kejujuran akan keimanannya luar biasa, ya. Ini tingkatan setelah para nabi, yaitu para siddiqin, wasyuhada, yaitu para syuhada, orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid, ya. Dalam beberapa kondisi yang dinyatakan nabi syahid dan zahirnya seperti itu, atau bahkan mungkin Nabi SAW yang menyebut dia adalah seorang yang syahid, maka mereka mendapatkan kenikmatan di antara orang-orang yang syuhada wassalihin, dan orang-orang yang saleh, ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala,
mereka ketika seorang mendapatkan teman-teman di antara yang disebutkan tadi dari para nabi, para siddiq dan para syuhada, fa ulaika hasuna rafiqa. Mereka itu adalah orang-orang yang menjadi teman yang paling baik, ya. Maka ketika seseorang tidak mendapatkan apa yang dia minta setiap harinya dalam surat Al-Fatihah, yang mana adalah nikmat yang besar, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang diberikan nikmat, maka kuncinya mengentaati Allah dan Rasulnya. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, maka bukanlah jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala atau terlebih yang disesatkannya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan kepada kita, masih memberikan hidayah, masih memberikan pertolongan, ya. Tugas kita berarti tinggal apa ini, Pak? Menjaga, ya. Menjaga kenikmatan tersebut, jangan sampai nikmat itu kemudian hilang. Jangan sampai sekarang yang alhamdulillah kita sudah diberikan keistiqomahan, diberikan kemudahan untuk melaksanakan ibadah, bahkan mungkin sholat 5 waktu kita sekarang sudah di masjid. Maka yang perlu kita jaga adalah bagaimana jangan sampai nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Betapa banyak orang yang sudah istiqomah, ya, berjalan melaksanakan ibadah, bahkan sudah menjadi kebiasaannya selama bertahun-tahun. Akan tapi naudzubillah, karena suatu hal dan mungkin Allah lah yang lebih tahu tentang kondisi yang di dalam hatinya, maka kemudian dia berpaling. Dan ini sangat mungkin terjadi kepada kita, ya. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan, ya, dan mungkin sering kita mendengar dalam sebuah hadis, ada orang yang dekatnya dia dengan surga itu sudah dekat, ya, karena amalan ketaatannya. Fayasbiqu alaihil kitab, dia sudah melaksanakan ketaatan yang luar biasa, bahkan antara dirinya dengan surga, kata Nabi, sudah dekat, ya. Fayasbiqu alaihil kitab, akan tapi kemudian ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala mendahuluinya. Fayamalu bi amalan ahli nar, maka kemudian dia beramal dengan amalan ahli neraka. Fayadkhuluha, maka kemudian di akhir kehidupannya dia beramal dengan amalan ahli neraka. Fayadkhuluha, dan dia termasuk dari orang-orang yang masuk dalam neraka. Dan ada orang-orang, kata Nabi SAW selanjutnya, ada orang yang antara dirinya dengan neraka itu sudah dekat juga, ya. Dikarenakan amalan-amalannya buruk lebih banyak, atau mungkin dosa-dosanya lebih banyak. Bahkan sudah dekatnya, kemudian ketetapan takdir mendahuluinya, ya. Fayamalu bi amalin ahlil jannah fayadkhuluha, maka kemudian dia di akhir kehidupannya ternyata melaksanakan amalan-amalan ahli surga, maka kemudian masuk ke dalamnya, ya. Apa Pak yang menyebabkan orang yang pertama? Ya, ini para ulama mengambil hikmah. Kok bisa orang yang pertama yang sebelumnya melaksanakan ketaatan sudah diberikan keistiqomahan bahkan luar biasa mungkin bertahun-tahun, kemudian kok Allah tutup kehidupannya di akhirnya dengan keburukan, bahkan termasuk dari golongan orang-orang yang masuk neraka. Dan sebaliknya, orang yang melakukan kemaksiatan, kemudian ada orang yang melakukan kemaksiatan kemudian Allah tutup dengan kebaikan, ya. Kok seperti ini, ya? Ternyata para ulama menjelaskan apa? Bisa jadi yang disebutkan Nabi tadi, orang yang pertama yang zahirnya dia adalah orang yang melakukan ketaatan, kebaikan, bisa jadi yang menyebabkan kok menutup kehidupannya dengan su'ul khotimah. Yang pertama, niatnya yang salah dalam melaksanakan ibadah. Niatnya yang salah dalam melaksanakan ibadah, atau niatnya yang tidak ikhlas dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah selama itu. Sehingga yang dia lakukan bertahun-tahun ternyata itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Salat misalnya, ya, ke masjid, ya, misalnya ini sebagai contoh, ternyata dikarenakan tidak mendapatkan pujian dari lingkungan sebelahnya atau tetangganya, atau melaksanakan puasa Daud misalnya atau lain sebagainya dari ketaatan-ketaatan yang ternyata niatnya itu salah, ya. Maka ketika di akhir dari kehidupannya, sedangkan dia tidak memperbaiki niat tersebut, maka Allah buka niat tersebut sehingga dia menutup dengan keburukan. Ini diantara sebab yang pertama, ya. Maka tentunya ini menjadi apa, Pak? Introspeksi untuk kita, ya.
Tentunya yang berbicara juga sama. Bukanlah dia adalah orang yang sudah aman. Akan tapi kita semuanya wajib dalam setiap beribadah untuk ngecek lah ya. Ngecek ini sudah yang kita lakukan karena Allah ataukah karena yang lainnya. Yang kedua yang menjadi sebab dia menutup kehidupannya dengan su'ul khatimah adalah bisa jadi tampaknya baik, tampaknya dia melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi itu hanya dilakukan kapan, Pak? Ketika di hadapan orang banyak, ketika di hadapan manusia, ya. Jadi ketika dia bertemu dengan manusia, maka dia melaksanakan ketaatan-ketaatan tersebut. Akan tapi ketika sendirian, akan tapi ketika tidak ada orang yang melihat, akan tapi ketika tidak ada manusia yang tahu, maka kemaksiatan yang dilakukan amatlah banyak, bahkan mungkin besar sehingga menjadikan murka Allah luar biasa. Maka kemudian ketika di akhir dari kehidupannya, Allah tampakkan, Allah buka apa yang dia tutupi selama ini, sehingga kemudian dia su'ul khatimah, ya. Maka tentunya ini sebagai ibrah bagi kita. Kita tidak ada yang merasa aman, ya. Tidak ada yang merasa aman bahwa kita sudah pasti selamat hingga dari akhir kehidupan kita, ya. Maka benar nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat diberikan keistiqomahan adalah nikmat yang besar yang hendaknya kita berusaha untuk menjaganya. Adapun tadi orang yang melakukan kemaksiatan, bisa jadi ketika dia melakukan kemaksiatan, dia membenarkan bahwasanya yang dilakukan ini salah, ya. Akan tapi hawa nafsunya masih terus mengajak kepada kemaksiatan tersebut. Akan tapi dia membenarkan, ya. Sehingga perasaan penyesalan itu senantiasa muncul dalam hatinya, dan kemudian dia bertaubat, terjatuh lagi, bertaubat, terjatuh lagi, dan seperti itu terus. Maka sehingga Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan rahmat kepadanya, memberikan taufik sehingga dia dimasukkan ke dalam orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka dengan diberikannya kita pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kesempatan memperbaiki dari amal-amal kita, diberikan hidayah, maka di antara yang kita lakukan adalah dengan kita apa? Talabul ilmi, ya, menuntut ilmu, tafaqquh fid din. Ini di antara hal yang kami lihat atau yang dinasihatkan oleh para ulama menjadi hal yang memperkuat istiqomah seseorang, ya. Menjadi hal yang menjadikan seseorang ini istiqomah dalam kehidupannya, ya, terlebih di akhir zaman, ya. Yang di akhir zaman kata Nabi apa, Pak? Ada orang yang beriman di pagi harinya, di sore harinya dia sudah menjual keimanannya, bahkan menjadi orang yang kufur atau ingkar. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, ya. Pagi hari dalam keadaan beriman, sore harinya sudah berubah bahkan kekufuran yang dilakukan. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, dan sore hari dalam keadaan beriman, pagi harinya sudah melakukan kekufuran, ya. Maka tentunya doa, kemudian tafaqquh fiddin, ini agar senantiasa kita mendapatkan peringatan, agar kita senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah di antara bentuk dari kita menjaga kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena setiap kita tidak ada yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa pasti akan menutup kehidupannya dengan husnul khatimah. Akan tapi kita meminta agar kita semuanya diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, kita melanjutkan dari Kitabul Jami', ya, dari pelajaran yang telah berjalan, ya. Sudah berapa lama nih, Pak? Kayaknya hampir 3 tahun, sih. Hampir 3 tahun. Ya, perlahan-lahan, ya, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih berikan pertolongan kepada kita semua. Maka kita melanjutkan berkaitan dengan sebuah hadis, ya, tentang doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau panjatkan, ya, di pagi dan sore hari, ya.
Beliau panjatkan di pagi dan sore hari. Dan tentunya banyak doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau panjatkan di pagi dan sore hari. Maka kita coba untuk mengetahui makna dari doa-doa tersebut, ya. Dan ini juga menjadi perhatian kita sebagai seorang mukmin, ya. Dari apa yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baginda yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam, yang setelah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kebaikan dan surga, akan tapi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di pagi dan petangnya beliau senantiasa masih menjaga doa-doa ataupun zikir-zikir, ya. Maka diantaranya dalam hadis yang akan kita bacakan, yaitu su'alul afiyah fid dini wa dunya wa ahli wa mali, ya. Doa berkaitan permintaan afiyah, ya, kebaikan atau kesempurnaan pada fiddin, dalam urusan agama, dan kemudian dunia, wa ahli wa mali, ya. Doa tentang permintaan kebaikan pada urusan dunia, pada urusan dunia, urusan agama, keluarga dan harta, ya. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perlu diketahui bahwasannya sebaiknya atau alangkah baiknya seandainya seorang mukmin itu berdoa dengan doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dikarenakan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kebanyakan dan bahkan seluruh apa yang beliau ucapkan itu mengandung makna yang banyak dengan ungkapan yang singkat atau yang pendek, ya. Maka bisa jadi dalam sebuah doanya pendek, akan tapi ternyata kandungan maknanya itu luar biasa, ya. Maka diantaranya yang mungkin kita berusaha untuk menghafalnya dan telah banyak, ya, dalam buku-buku zikir pagi dan petang, itu biasanya senantiasa dimunculkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan zikir dan doa, ya. Maka hadisnya yang diriwayatkan dari An Ibni Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'u haula'il kalimat hina yumsi wa hina yusbih, ya. Ibnu Umar menceritakan, ya, putra dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Beliau mengatakan, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada haula'il kalimat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, setiap harinya tidak pernah meninggalkan, ya, tidak pernah meninggalkan haula'il kalimat, kalimat-kalimat yang beliau ucapkan ini, ya. Jadi ada beberapa kata, ada beberapa kalimat yang beliau ucapkan dalam doa dan Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya, ya. Ini berarti doa yang kita berusaha juga untuk mempelajarinya, untuk menghafalnya dan berdoa dengan doa ini. Hina yumsi wa hina yusbih, baik ketika pagi atau ketika sore, wa hina yusbih, dan ketika di pagi hari. Apa itu doanya, Pak? Apa Pak doa tentang permintaan kebaikan dalam urusan din, dunia, keluarga dan harta? Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu diantaranya. Tapi bukan yang disebutkan Nabi ini adalah doa yang banyak pada zikir pagi dan petang. Allahumma inni as'aluka afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma ini, ya Allah, ya Allahumma, ya Allah, inni as'aluka, aku meminta kepadamu, ya Allah, ya, al-afiyah, kebaikan, fidini, yang pertama dalam urusan agama, wa dunyaya, dan kebaikan dalam urusan duniaku, wa ahli wa mali, dan kebaikan dalam urusan ahli, keluargaku, wa mali, dan hartaku. Allahumma astur aurati. Kemudian selanjutnya doanya, ya Allah, ustur aurati, tutuplah auratku, tutuplah aurat atau keburukan-keburukan yang kami miliki. Wa amin rawati, dan berikanlah keamanan, ketenangan ketika musibah menimpaku atau ketakutan menimpa diriku. Wahfadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi, dan ya Allah, jagalah diriku, ya, min baini yadayya, dari sisi depan, wa min khalfi, dan dari sisi belakang,
wa an yamini, dan dari sisi kanan, wa an shimali, dan dari sisi kiri, wa min fawqi, dan ya Allah lindungilah aku dari sisi atasku, wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti, dan ya Allah aku berlindung dengan kebesaranmu ya Allah, dengan keagungan yang kau miliki ya Allah, an ughtala min tahti, agar tidak dibinasakan dari arah bawah ya. Nah, ini doa yang dipanjatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan coba kita bacakan bagaimana penjelasan para ulama ya. Doa yang lengkap luar biasa di pagi hari yang dibaca, ya Allah kami minta kepadamu al-afiyah, kebaikan ya. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Al-Hakim ya. Dan hadis ini baik sehingga perlu kita untuk menghafalnya. Maka yang perlu kita sampaikan dahulu di sini yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Muhammad Al-Utsaimin, yaitu beliau menjelaskan kapan yang dimaksud dengan waktu yumsi wa yusbih, atau waktu masak, waktu sore dan waktu subuh ya. Beliau mengatakan ya, kapan yang dimaksud dengan masuk waktu subuh, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa dengan ini, yadkhulu fis shabahi idza dakhala al-fajr ya. Termasuk waktu subuh yaitu ketika masuk waktu fajar ya, atau ketika masuk mulai fajar itu kita melaksanakan salat subuh ya, maka itulah dimulai dari waktu salat subuh. Kemudian sampai kapan waktu subuh itu selesai? Antantashara syamsu ya, sampai kemudian ketika matahari mulai mengeluarkan apa? Atau mulai menyebarkan cahayanya, sehingga ketika sudah mulai terbit kemudian cahaya itu sudah tersebar ya, maka itu sudah menunjukkan tantahi subah, yantahi subah, waktu subuh itu sudah berhenti ya. Jadi mulai fajar itu ketika fajar shadiq ya, fajar shadiq sudah muncul sampai kemudian matahari sudah mulai akan terbit atau matahari sudah mengeluarkan sinarnya, maka waktu subuh sudah berhenti ya. Maka bisa seseorang berdoa dengan doa ini ketika selepas salat subuh ya, ketika setelah zikir ya, makanya dimasukkan seringnya ke dalam zikir pagi dan petang. Dan kapan dimulainya waktu masa waktu sore ya, bidukhulil waktu sholatil asr ya, atau ketika masuk waktu sholat asar ya. Ketika masuk waktu sholat asar, maka itu dimulai waktu masa waktu asar. Dan kapan selesainya? Ya, ini terjadi perselisihan di antara para ulama. Selesainya kapan? Sebagian mengatakan waktu maghrib itu selesai. Kalau sudah maghrib muncul, maka selesai. Maghrib itu kapan Pak waktunya Pak? Jam 6 pas azan ya. Kalau dalam sholat disebutkan ya, kapan waktu maghrib itu dimulai ya, ketika matahari sudah terbenam atau di langit itu sudah muncul warna Pak, merah atau oranye, maka itu masuk waktu maghrib ya. Sehingga meskipun belum terdengar azan, tapi kalau sudah menunjukkan hal itu, matahari sudah tenggelam, kemudian langit sudah keluar warna merah dan oranye, maka itu sudah masuk maghrib ya. Sehingga orang yang puasa pun boleh berbuka ya, meskipun tidak terdengar azan ya. Karena terkadang bisa mundur ya azannya. Kemudian kapan itu menyebutkan waktu sore selesainya itu? Sebagian mengatakan selesainya waktu masak, disebut masak dalam bahasa Arab, yantahil masa bidukhulil waqtil isya ya, disebut selesainya waktu masak, waktu sore itu dengan masuknya waktu sholat isya ya. Ini sebagian ulama mengatakan seperti itu. Hina ma yaghibu syafqu al-ahmar ya, ketika warna merah di langit itu sudah hilang ya. Karena kita ketahui sholat isya itu masuk kapan waktunya? Ketika warna merah di langit sudah menghilang, maka itu masuk waktu isya ya. Maka di sini beliau mengatakan, maka tidak mengapa seandainya seseorang kemudian dia karena satu kondisi kemudian dia berzikir
pagi dan petang yang itu menjadi kerutinan Nabi SAW dilakukan setelah maghrib. Dikarenakan adalah masalah yang luas, kata beliau. Al-amru fi hadzal wasi', perkara dengan masalah ini adalah masalah yang luas. Akan tapi kebanyakan yang kita ketahui, maka berhentinya waktu asar atau waktu sore itu ketika masuknya sholat maghrib. Maka yang pertama yang beliau berdoa, ya, beliau Allah sebutkan, Allahumma inni as'alukal afiyata fid dini, ya Allah, aku minta kepadamu kebaikan dalam urusan agama. Ya, ini Pak yang kita minta tadi. Bagaimana kita bisa diberikan keistiqomahan, bagaimana kita bisa diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga senantiasa di jalan yang lurus, ya. Jalan yang telah ditunjukkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Karena ujian, ya, yang menimpa agama kita itu dikelompokkan menjadi dua, ya. Apa ujian apa ini, Pak? Ya, fitnah syahwat dan fitnah syubhat, ya. Ujian yang menimpa agama kita cuma dua, atau dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama fitnah syubhat, ya. Fitnah yang berkaitan dengan kerancuan berpikir, sehingga dia karena terkena pemikiran yang rusak atau karena terkena pemikiran yang menyimpang, yang salah, sehingga kemudian menjadikan cara berpikirnya keliru dalam memahami akidah misalnya, atau yang menjadikan dia menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ini juga bagian dari kerancuan berpikir yang disebut dengan syubhat, ya. Maka para ulama menyebut bahwasannya dalam urusan agama seseorang bisa jadi seorang itu melenceng atau berpaling atau dia kemudian tidak istiqomah di jalan yang lurus dikarenakan terkena syubhat, ya. Apa contohnya? Berapa banyak kita dapati orang yang dahulu di atas ketaatan, di atas keistiqomahan, kemudian dia berpaling bahkan 180 derajat, ya, berpaling total, ya. Yang sebelumnya mungkin dia taatnya luar biasa dengan petunjuk Nabi SAW, bahkan berpaling, bahkan sebagian di antara mereka ada yang sampai murtad, ya. Dan ini bisa menimpa siapapun, ya. Bahkan ada sebuah kisah berkaitan dengan salah seseorang yang dahulunya mereka sebut adalah seorang yang alimnya luar biasa, seorang yang ulama yang memiliki ilmu yang dalam. Ini bukan kisah yang sudah ratusan tahun, tidak. Akan tapi mungkin masih kisaran 100 tahun ini. Ya, seorang yang tinggal di Saudi, seorang penuntut ilmu yang luar biasa. Kemudian dia bahkan sampai menulis sebuah kitab yang luar biasa, memunculkan pujian para ulama. Ya. Akan tapi tidak tahu mengapa, ya. Qadarullah ma syafa'al, dan tentunya Allah yang lebih mengetahui sebab atas apa yang terjadi pada dirinya di akhir kehidupannya, ya. Dia sudah mengarang sebuah kitab yang luar biasa, bahkan dipuji. Di akhir kehidupannya dia bisa keluar dari Islam, bahkan dia masuk dalam pemikiran ateis, ya. Ateis, pemikiran yang meniadakan Sang Pencipta, meniadakan Sang Khalik. Padahal dahulu adalah dia orang yang luar biasa. Anda ingat siapa namanya? Iya, Abdullah Al-Qasimi, ya. Benar ya? Ya. Beliau orang yang dahulunya disebut para ulama luar biasa, tapi meninggal dalam keadaan yang seperti itu. Dikarenakan tidak tahu, mungkin terkena syubhat dan lain sebagainya. Dan berapa banyak, ya, syubhat itu luar biasa, ya, menyambar-nyambar sehingga menjadikan seseorang yang dahulunya mungkin di atas akidah yang benar, yang lurus, kemudian dia menjadi menyimpang. Maka itu fitnah yang pertama, fitnah syubhat, ya. Yang menjadikan samar-samar bagi keyakinan seseorang. Yang kedua, fitnah apa? Fitnah syahwat. Fitnah syahwat yang dengannya kemudian menjadikan dirinya senantiasa terjatuh dalam kemaksiatan, menjadikan hawa nafsunya senantiasa menarik dirinya ke dalam mengingkari atau menentang perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini kita dikelompokkan menjadi dua, ya. Terkadang mungkin kita jatuh dalam syubhat,
terkadang kita masuk ke dalam syahwat. Dan inilah memang ujian yang Allah timpakan kepada kita, ya. Oleh karena Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk kita meminta kepada Allah, berdoa agar kebaikan itu juga ada kepada agama, ya. Agar kebaikan itu senantiasa ada kepada urusan agama kita, ya. Maka kalau fitnah syubhat, ya, ketika seorang terkena syubhat, ya, obatnya apa Pak ini Pak? Obatnya dengan menuntut ilmu, dengan memiliki ilmu yang jelas dari Al-Quran, dari Sunnah Nabi SAW, dengan pemahaman para sahabat, maka ini menjadi obatnya. Kita ingat Pak kisah dahulu di zaman para sahabat Nabi SAW, kelompok yang pertama bisa dikatakan pertama menyempal, atau termasuk kelompok yang sempalan pertama dari Islam. Yang dikatakan maksudnya sempalan adalah mereka orang-orang yang keluar dari jalurnya para sahabat Nabi SAW, dari apa yang diajarkan Nabi SAW. Siapa Pak? Orang-orang Khawarij, ya. Orang-orang Khawarij Pak. Orang-orang Khawarij disebut Khawarij itu di antara pemikirannya Pak. Jadi pemikirannya banyak yang menyimpang, tapi di antara yang muncul adalah mereka mudah sekali mengkafirkan kaum muslimin. Mudah sekali mengeluarkan seseorang dari agama Islam disebabkan dia terjatuh dalam dosa besar. Misalnya ada seseorang yang dia terjatuh dalam dosa besar, sedangkan ahlu sunnah meyakini dosa besar tidak menjadikan seseorang keluar dari Islam, ya. Dosa besar tidak menjadikan seseorang keluar dari Islam, kecuali beberapa perkara yang memang dikatakan para ulama bisa menyebabkan keluar, dan tentunya para ulama yang menetapkan hal itu apakah dia keluar atau tidak. Akan tapi setiap ketika terjatuh dalam dosa besar maka kemudian dikeluarkan, ya. Misalnya seorang berzina, maka dia mengatakan kafir dia. Ini di antara pemikirannya, ya. Atau dia mudah menumpahkan darah kaum muslimin, ya. Kalau sudah mudah mengkafirkan tentunya otomatis mudah Pak menumpahkan darah, membunuh bahkan kaum muslimin, karena mereka menganggap dia bukan seorang yang Islam. Dan itu terjadi dahulu di masa sebagian sahabat Nabi SAW, tepatnya di masanya siapa Pak? Utsman dan Ali. Di masa Utsman bin Affan itu awal munculnya, ya. Sampai bahkan menjadikan terbunuhnya Utsman bin Affan disebabkan oleh orang-orang Khawarij, orang-orang pemikiran yang menyimpang. Bahkan Utsman bin Affan yang telah dijamin surga oleh Nabi SAW dikatakan keluar dari Islam oleh mereka, atau melakukan penyimpangan yang besar sehingga terbunuhnya Utsman. Itu awal mulanya. Kemudian mulai membesar di masa Ali bin Abi Thalib, ya. Bahkan di masa Ali bin Abi Thalib sampai mereka sudah memiliki pasukan, sebagian kisah menyebutkan 20.000 pasukan sampai 12.000 pasukan, ya. Dan mereka ini berupaya untuk apa? Menentang Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan berperang, ya, menumpahkan darah kaum muslimin, ya. Dikarenakan mereka menganggap Ali bin Abi Thalib ini telah keluar dari Islam, ya. Karena sebuah hal yang harus dimusyawarahkan, sehingga kemudian muncullah keputusan musyawarah tersebut, dan kaum muslimin yang bersama Ali bin Abi Thalib berhukum dengan hasil musyawarah ini. Maka kemudian apa? Mereka menganggap berarti mereka telah berhukum kepada selain hukum Allah. Ini syubhat, Pak. Ini syubhat. Padahal tidak mengapa dalam urusan perkara yang perlu dimusyawarahkan kita diminta untuk bermusyawarah sehingga memunculkan hasil yang baik. Akan tapi orang Khawarij terkena syubhat. Oh, berarti yang seperti ini masuk dalam berhukum kepada selain Allah, ya. Ya, syubhatnya tidak perlu kita perdalam nanti. Ya. Kemudian, ya, di masa itu ada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini siapa Pak ini, Pak? Keponakan, masih keponakannya Abdullah bin Abbas, keponakan Nabi SAW yang didoakan Nabi, ya. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dalam urusan agama dan ajarkan dia dalam urusan tafsir, ya. Maka Ibnu Abbas ini berkata kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, aku akan menemui pasukan mereka. 20.000 pasukan mau ditemui oleh Ibnu Abbas sendiri.
Ali bin Abi Thalib mengatakan, jangan kau temui, berbahaya mereka punya pemikiran yang luar biasa. Maka Ibnu Abbas menjawab, ya, dengan bertakwa kepada Allah dan bertawakal kepada Allah, Ibnu Abbas datang kepada mereka. Nah, kemudian terjadi dialog yang cukup panjang. Maka Ibnu Abbas bisa meruntuhkan syubhat mereka, pemikiran mereka yang rusak dengan 3 pertanyaan, ya. Yang mana kemudian disampaikanlah ilmu kepada mereka. Kalian beranggapan tentang ayat ini seperti ini. Maka dijelaskan oleh Ibnu Abbas bahwasanya dulu kita belajar kepada Nabi tidak seperti ini menyampaikannya. Rontok yang pertama. Yang kedua, mereka bertanya, wahai Ibnu Abbas, sungguhnya kalian seperti ini. Dijelaskan oleh Ibnu Abbas, ya. Jadi syubhat itu bisa disembuhkan dengan apa? Dengan ilmu. Dengan ilmu menjadikan hilanglah kerancuan tersebut. Sehingga dikisahkan dari 20.000 itu yang tobat berapa? 12.000, ya, separuhnya. Atau dari 12.000 yang tobat hampir 8.000, sehingga tinggal 4.000, yang 8.000 telah bertobat. Maka ini syubhat, kerancuan berpikir ini bisa dibenarkan, diluruskan dengan ilmu, ya. Begitu juga kasus-kasus teroris. Makanya kalau di Saudi, Pak, disebutkan, sering kita mendengar kasus teroris di sana, itu ngobatinya orang-orang yang punya pemikiran ngebom sana sini dan lain sebagainya. Mereka itu mendatangkan para ulama ke penjara untuk menjelaskan kepada orang-orang yang punya pemikiran itu. Karena yang terjadi pada mereka adalah kerancuan berpikir, salahnya berpikir, membolehkan merusak di sana dan di sini, menumpahkan darah padahal tidak ada hak di situ. Itu karena kesalahan berpikir. Maka datanglah para ulama sehingga dijelaskan syubhat yang membelenggu mereka. Adapun syahwat, ya, fitnah syahwat, maka itu obatnya dengan apa? Syahwat obatnya dengan kesabaran, ya. Karena kita memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala syahwat, ya. Dan ini menjadikan juga apa? Terkadang menjadi penyemangat, ya. Akan tapi bukan berarti kemudian kita harus apa? Mengebiri, ya. Memangkas habis, tidak boleh diikuti, tidak. Maka ada syahwat yang halal, syahwat makan, minum dengan istri dan lain sebagainya. Maka syahwat tersebut yang diberikan oleh Allah, kita diminta untuk mengontrol, ya. Jangan sampai kita yang ditunggangi, ya. Maka kuncinya dengan kesabaran, obatnya dengan kesabaran, ya. Maka para ulama menyebutkan seperti itu. Maka itu tadi yang pertama, doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan urusan agama. Ini masih berapa menit, Mas? Ini 15. Iya, betul. Allahumma inni as'alukal afiyata fid dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Maka diantaranya kemudian beliau berdoa juga untuk diberikan perlindungan dalam urusan dunia, ya. Karena ini bagian dari kebutuhan kita, ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala, ya, melarang kita enggak, Pak, untuk mencari urusan dunia? Tidak, ya. Allah membolehkannya dalam surat Al-Qasas, ya. Dalam surat Al-Qasas di ayat ke-70 atau enggak 77, antara itu. Allah taala berfirman, "Wa bataghi fima ataqallah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Allah taala berfirman, dan carilah, ya, wa bataghi fima ataqallah, dari apa yang Allah berikan kepada kalian, ya. Allah berikan kepada kita banyak kenikmatan, maka gunakan kenikmatan tersebut darul akhirah, untuk mencari kampung akhirat. Akan tapi kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kalian lupa urusanmu dari urusan dunia, ya. Allah berfirman, carilah dalam urusan akhirat dengan kenikmatan yang diberikan, tapi jangan lupa dalam urusan dunia. Ini harus seimbang atau diutamakan akhiratnya ini, Pak? Utamakan akhirat kalau melihat dari ayat ini. Sehingga kecintaan kita kepada akhirat harus lebih besar daripada urusan dunia kita. Maka di antara bentuk yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kebaikan dalam urusan dunia kita, ya, sehingga tidak menjadikan apa? Fitnah, ya. Fitnah yang menjadikan seseorang lalai dari Allah Subhanahu wa taala, menjauhkannya dari kebaikan, ya. Oleh karena Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, janganlah sampai
harta dan anak-anak kalian itu menghancurkan kalian, melalaikan kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita minta kepada Allah untuk diberikan kebaikan dalam urusan harta kita, agar harta yang kita miliki, harta yang kita cari dengan jerih payah kita itu memiliki keberkahan. Yang mana memiliki harta saja dan memiliki harta yang berkah tentunya dua hal yang berbeda, ya. Ketika seorang memiliki harta belum tentu itu menjadi keberkahan, ya. Karena arti berkah itu artinya kebaikan, ya. Kita sama-sama memiliki kenikmatan yang banyak. Kita diberikan harta dengan takdirnya masing-masing, diberikan kesehatan, diberikan waktu, diberikan kenikmatan yang lain. Akan tapi belum mesti sama keberkahannya, ya. Ada orang yang diberikan kesehatan kemudian ternyata keberkahannya banyak, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang dihasilkan dari kesehatannya tersebut, dengan waktunya, dengan hartanya, memiliki kebaikan-kebaikan yang dihasilkan dari nikmat tersebut. Maka ini yang disebut dengan berkah, ya, berkah. Ada orang yang memiliki harta akan tapi tidak bisa memberikan pertolongannya kelak di yaumil qiyamah, dikarenakan digunakan untuk perkara yang sia-sia saja, ya, atau bahkan mungkin terjatuh dalam perkara-perkara yang haram dalam penggunaannya. Kemudian di antara doa yang kita minta kepada kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, kami minta kepadamu ya Allah untuk engkau menutupi auratku, untuk engkau menutupi kekurangan-kekurangan dari diriku, ya. Karena dimaksud di sini al-aurah, yang dimaksud dengan aurah ma yakbihu min qaulin aw amalin, perkara yang buruk dari amalan atau perkataan yang kita lakukan, ya. Betapa banyak, ya, Pak, ya. Kita mengintrospeksi diri kita, ya. Kita sehari ini menghitung, bisa jadi bahkan mungkin dari mulai kita membuka mata, hari ini kita telah melakukan ini, dan mungkin bahkan banyak yang terluput dari ingatan kita, ya. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Betapa banyak kekurangan yang kita miliki, yang kita malu seandainya tampak di hadapan manusia, ya. Maka karena rahmat dari Allah, karena kasih sayangnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa menutupi dari kekurangan yang kita miliki, ya. Dan di antara selain kita berdoa kepada Allah agar ditutupi aib kita, kekurangan kita, maka di antara bentuk yang lain agar aib dan kekurangan kita tidak terbongkar, Allah, kita menutup aib kekurangan orang lain, ya. Selain kita berdoa kepada Allah agar kekurangan kita tidak terbongkar, kita malu kalau kita terlihat ketahuan banyak sekali kemaksiatan yang kita lakukan, dan pasti setiap kita memiliki kemaksiatan. Kita malu akan perbuatan kita yang banyak, yang kekurangan yang apabila dilihat manusia, ya. Maka di antara selain kita berdoa, maka kita menutupi aib orang lain. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabda, man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat, ya. Maka apalagi, ya, kita sudah belajar kemudian kok masih sering ghibah, ya. Ghibah, membicarakan aib orang lain. Bisa jadi orangnya mungkin tidak mendengar, tapi disebabkan perbuatan kita itu, maka Allah jadikan orang lain pun membicarakan aib kita. Bahkan ada sebuah kisah, ya, ada ungkapan dari seorang tabiin atau para salaf dahulu. Kami pernah mendapati suatu kaum, yang kaum ini mereka namanya harum, namanya harum karena kebaikan-kebaikan yang dia miliki. Akan tapi suatu ketika kemudian kaum ini kemudian aibnya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, disebabkan mereka banyak membicarakan aib kaum muslimin, ya. Maka kita minta kepada Allah untuk ditutup dari kekurangan kita, wa amin rawati, dan ya Allah berikan keamanan, rasa aman ketika ketakutan itu muncul dalam diriku, ya.
Maka di sini dikatakan ar-raw, yang dimaksud raw itu hiyal khauf, rasa takut yang muncul. Baik ketika tertimpa musibah atau rasa takut yang muncul, maka itu disebut dengan ar-raw, ya. Maka untuk kita senantiasa diberikan rasa aman, ya. Maka di antara yang Nabi katakan, barang siapa yang aman di pagi hari, maka itu termasuk bagian dari dia mendapatkan nikmat yang besar. Ya alhamdulillah, negara kita sekarang diberikan keamanan, tidak ada peperangan di dalamnya. Ini juga bagian dari kenikmatan, ya, sehingga kita patut untuk bersyukur akan nikmat tersebut. Kemudian di antara doa yang dipanjatkan Nabi juga selanjutnya adalah wahfadni min baini yaday wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi. Dan ya Allah, lindungilah kami dari sisi depan, dari sisi belakang, dari sisi kanan dan sisi kiri, dan dari atas, ya. Tentunya kita senantiasa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena musuh kita itu banyak, Pak, ya. Ada yang musuhnya kelihatan, ya, berupa manusia, ada yang berupa makhluk gaib, ya. Maka kita berlindung dalam surat An-Nas di mana? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, ya. Yang senantiasa memberikan waswas kepada dada-dada manusia, baik dari kalangan jin, bangsa jin yang asli atau bangsa jin yang manusia, ya, atau dari bangsa manusia, ya. Dan begitu juga syaitan, Pak, ya. Syaitan sudah berjanji kepada Allah ketika iblis diminta bersujud kepada Nabi Adam untuk memberikan penghormatan, maka dia tidak mau, ya. Ketika Allah tanya, kenapa engkau tidak mau bersujud kepada Adam sebagai penghormatan, ya, maka dia mengatakan, ana khairum min, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan Adam dari tin. Kemudian dia berjanji, ya Allah, tangguhkanlah aku. Kemudian Allah tangguhkan. Kemudian maka dia berjanji, sungguhnya aku akan la'ugwiyannahum ajmain, aku akan sesatkan mereka. Di antara firman Allah Ta'ala berfirman, wa min baini aydihim wa min khalfihim, kemudian dari sisi depan, dari sisi belakang, tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an yamin wa an aymanihim wa an syama'ilihim, aku akan datangi mereka dari sisi depan, sisi belakang, sisi kanan dan sisi kiri mereka. Sisi depan itu maksudnya bagaimana, Pak? Mereka, syaitan menjadikan akhirat itu terasa berat, terasa panjang, bahkan mungkin dilalaikan dari urusan akhirat. Dan dari sisi belakang disebutkan kita senantiasa diberikan was-was bahwasanya urusan dunia kita itu tidak akan selesai-selesai. Urusan di dunia kita senantiasa kurang, ya. Padahal sebaliknya harusnya kita bertakwa kepada Allah. Dan dari sisi kanan, amalan-amalan yang telah kita lakukan kemudian dijadikan seakan-akan telah ikhlas, seakan-akan telah banyak diberikan riya, sum'ah dan lain sebagainya. Dan dari sisi kiri kita senantiasa digoda syaitan bagaimana agar terjatuh dalam kemaksiatan. Dan syaitan itu luar biasa, mengetahui di mana titik-titik kelemahan kita. Ada orang yang lemah dalam urusan harta untuk menjaga amanah, ada orang yang lemah dalam urusan wanita, ada orang yang lemah dalam urusan satu dan lain sebagainya. Maka inilah doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar diberikan perlindungan dari berbagai sisi. Dan terakhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa pada hadis ini, wa'udzu bi'azmatika an uqtala min tahdi, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kebinasaan yang muncul dari sisi bawah, ya. Beliau di sini menjelaskan, ini menunjukkan apa? Banyak kebinasaan yang terjadi pada seseorang, baik ditimpakannya musibah dan lain sebagainya, dari sisi bawah itu lebih banyak, sehingga Nabi sampai berdoa, ya Allah, aku berlindung dengan keagunganmu dari binasanya diriku dari sisi bawah, ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, barangkali pertemuan kita di pagi hari ini kita cukupkan membahas satu doa ini yang kita berusaha untuk apa? Menghafalnya, ya. Kita sudah sedikit banyak mengetahui maknanya, maka kita berusaha untuk menghafalnya. Kalau tidak hafal, kita bisa bawa buku, ya. Saya mendapati banyak ustadz yang luar biasa, besar ilmunya banyak, mereka masih membawa buku dzikir pagi dan petang, ya. Bahkan kita dapati pernah ketika mengantar seseorang, ya, beliau istiqomah, ya, membawa buku, ketika buku dzikir pagi dan petang,
dibaca beliau di dalam mobil ya, dan seterusnya. Maka tentunya ini amatlah penting bagi kita agar diri kita dijaga dari segala keburukan dan datangnya kebaikan kepada kita semuanya. Barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, menjadikan peringatan kepada kita semua sehingga kita semakin baik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surganya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di masjid yang mulia ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan. Ada pertanyaan atau tidak? Kita cukupkan ya pertemuan pagi hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.